Jadi harapan Abu Syik kepada getanyo mendum yang naik rakyat Aceh bahawa getanyo harus guna bak garis yang lumui ta. Garis pun dalam rangka. Jadi yang gepegah li Abu Syik munyo memang betul urang beriman hang gesambut urang kafir. Menyata kalian pu yang gepegah li Abu Syik nya ana misu lagi gepegah di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatannya long sampaikan sebuah informasi yang menarik yang long dengar pada video yang ga-upload oleh Abu Syik. Pakan lembagah menarik yang videonya gepegah dia Abu Syik tanda orang beriman hanya sambut orang kafir. Nyo yang menarik dan nyo yang tanggapi yang ingin sampaikan bak kesempatannya. Walaupun sepanjang video yang long dengar haba yang gepegah dia Abu Syiknya meledak-ledak. Jadi belum pegah kan lagi gelantir tengah jauh rau. Jadi menyuhana siap mental untuk dah dengar tang-tang dia ketakit tu. Tapi terlepas dari pu mentang asal haba Abu Syik long lumat zikir aba yang sampaikan pada ni pada kesempatannya. Jadi kun Abu Syik orang yang beriman ke Allah Subhanahu wa taala hang dia sambut orang kafir. Jadi yang nak pegahnya yang positif. Yang nak pegahnya yang manfaat, yang dia tacok ke pelajaran. Walaupun kan mandum haba Abu Syik je tacok pelajaran. Tetapi yang je tacok pelajaran yang hanya tacok pelajaran bah tinggal hinan mereka manfaatkan lagi katanya. Jadi yang urangnya adalah yang disampaikan oleh Abu Syik persoalan yang memang konkret, persoalan yang memang terjadi, persoalan yang betul-betul sebuah fakta yang terjadi di Aceh. Antara lain adalah peran para ulama. Ulama letat urangnya geimra dalam persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kemaksiatan. Seharusnya ulamanya adalah orang yang berdiri di front terdepan, orang yang berada di garda depan dalam mengajak manusia untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang kekecam di Abu Syik adalah tatkala dakwahnya harus diimbangi dengan sejumlah uang. Tatkala dakwahnya harus dengan panggilan. Tak kala dakwahnya sebelum dakwah na transaksi. Nyo adalah merupakan sebuah kecaman. Olehnya persoalan lain yang terjadi di Aceh orangnya korupsi habis-habis. Sampai terakhir kala bantuan dari Kementerian Agama yang disalurkan ke Aceh dalam leboh tahap dengan kategori pesantren besar, pesantren menengah dan kecil, na malah pesantren yang memang hana alamat tapi tetap menerima bantuan. Jadi kan Abu Syik sebenarnya mandub Abu Syik yang di Aceh, nyo ikut prihatin dan ikut mencela sikap dan perbuatan yang lainnya. Maka itanya mana? Hari-hari yang terlalui seharusnya itanya urung-urung yang senantiasa menumpuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi udip-udipnya jauh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan Abu Syik kepada getanyo mendum yang naik rakyat Aceh bahawa getanyo harus guna bak garis yang lumui ta. Garis pun dalam rangka memberantas kemaksiatan. Jadi para ulama benar peran untuk memberikan nasihat kepada para umara. Sebab nanggronyo ged apabila bersandingnya ulama dengan umara. Tatkala umara uronyo urung yang mat nanggro uronyo urung yang atu nanggro uronyo gupati haba ulama. Nyo nanggronyo akan ged, nanggronyo akan makmu, nanggronyo akan gebi rahmat di Allah Subhanahu wa taala, akan gebi ke keampunan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya ulama orangnya kagak imdra tentang persoalan yang menyangkut dengan kemaksiatan, persoalan yang menyangkut dengan kemungkaran. Kemudian ada kafe-kafe bebas, kemudian ada pantai-pantai yang hari ini tidak dibatasi oleh sekat apapun. Artinya sekat-sekat aturan agama itu tidak terbatasi, sehingga pergaulan muda-mudi, pergaulan pengunjung pantai itu terbebas tanpa ada pengontrolan sesuai dengan syariat. Ini yang disediakan. Jadi yang gepegah li Abu Syik
Munyo memang betul urang beriman hang gesambut urang kafir. Menyata kalian pu yang kepegah dia businya, ana misu lagi kepegah dia Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an Karim. Pakai bang kepegah dia Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Han akan pernah menyatu sebuah pandangan, sebuah kesamaan antara orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mengtu yang kau ikut mungkin kerap di mengtu yang kau ikut dihebohkan di Indonesia dengan tampilnya seorang tokoh nasional yang memplesetkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Nyanjik ke kasus nasional. Jadi ulang bab kesempatannya dalam Al-Qur'an Karim bab surah Al-Maidah ayat 51 kepegah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Dan jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya'a sebagai teman dekat, sebagai pemimpin kamu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling membantu, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, maka dia termasuk salah seorang di antara mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kajilah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu jadikan orang-orang yang di luar agamamu itu sebagai sahabat setia, sebagai sahabat dekat, sebagai teman setia. Sebab apapun mereka akan mencelakakanmu. Apalagi mereka itu orang-orang yang beragama. Berbeda halnya dengan orang-orang kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beragama. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beragama, katakanlah hari ini kita bergaul dengan orang-orang komunis, tidak ada sekat di antara kita dengan mereka. Dan sangat besar kemungkinan kalau kita bisa lebih cerdik memberikan informasi agama kepada mereka, mereka akan memilih Islam sebagai agama buat mereka. Jadi kita lihat hari ini bagaimana perlakuan Vladimir Putin, bagaimana perlakuan orang-orang Rusia terhadap umat Islam yang ada di sana. Maka tidak mengherankan, maka bukan sesuatu yang ganjil, kan aneh kalau pegah bahwa jumlah umat Islam di Rusia adalah jumlah penduduk nomor 2 terbanyak. Bahkan karena komunis tidak benci dengan Islam. Jadi berbeda dengan kelompok agama yang lain. Punya kelompok agama yang lain hanyalah akhir Islam. Jadi makanya katanya orang beriman harus pandai-pandai memilih dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita perlu membatasi pergaulan itu. Mungkin barangkali berbeda hal-hal yang menyangkut dengan urusan-urusan pemerintahan. Dan kalaupun kita memberikan penghormatan, tapi kita tidak menghilangkan wibawa, baik gada harga diri itu, baik gada wibawa katanya umat Islam. Ilong diingat lah Rajih pernah long dengar disampaikan di Abu Krut Lintang. Tak kala nak urung tanya sebuah pertanyaan, Abu, jut telake sedekah bak urung yang kon Islam secara cukup diplomasi. Abu menjawab, bantuan dari urung kon Islam jut terima untuk pergi ke masjid. Menjawab jut, tapi pakai ban cara laki ya. Menyo cara laki ajak merengek-rengek, artinya tangan di bawah, yang baik kepada kau jangan. Kenapa kan? Harga diri katanya umat Islam, martabat katanya umat Islam, nyo gadah. Wibawa katanya umat Islam, hana dikira orang-orang yang kan Islam. Tapi menyo telakian dengan sebuah perintah, nyo yak metemen tertuh bosak, epat nak pegang pesantren, nak pegang masjid. Menyo laginya dia ke pegang. Jadi wibawa katanya umat Islam, harga diri katanya umat Islam kan nyan raya. Jadi nyamban yang kepuas kau-nyan. Jadi biar yang merengek-rengek katanya bahkan orang Islam itu menghilangkan martabat. Kemudian ayat lain kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ke-55.
Innama waliyukumullah wa rasuluh. Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah. Wa rasuluh, pemimpin kamu adalah Rasul. Walladzina amanu, dan pemimpin kamu adalah orang-orang yang beriman. Yuqimunas shalah, orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, orang-orang yang timbuh zakat. Wa hum raqi'un, dan orang-orang yang tim rukuk dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini nabi kategori di Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin katanya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin katanya Rasulullah. Orang beriman, orang nak salat, orang timbuh zakat, dan orang yang tim rukuk. Punya lagi yang cara udik bertanya? Katanya akan gebi kebahagiaan, akan gebi kemakmuran, akan gebi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan dari ayat 55, ayat 56 kepada Allah, wa may yatawallah wa rasulah. Jadi barang siapa yang mengikuti, tunduk, taat, patuh melaksanakan ketentuan Allah dan Rasul, mereka menjadikan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman sebagai pemimpin mereka. Walladzina amanu fa inna hizbullah. Mereka itulah pengikut Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang pantas menerima bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Humul ghalibun. Jadi yang kepegah Ali Abu Syiknya dekat minta terima, walaupun Abu Syik anak kepegah ayat Al-Quran. Tapi lo loncok judul, lo tangkap sebuah kalimat bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harga sama orang kafir. Sebab ini akidah jelas. Akidah itu benang merah membatasi antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang selalu membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu jelas. Akidah itu jelas. Jadi prinsip sebagai seorang muslim, prinsip yang didasarkan kepada ketentuan agama. Jadi katanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebuah kewajiban. Nyo ilmu mana lembagah ci bado ne. Ilmu kalau dukung Abu Syik. Hana hubungan pilo tepung Abu Syik. Dai ilmu ke mandung haba Abu Syik. Nyo, tapi yang nyo yang kon. Cuma ini lang lung tangkap ilmu sabuh sakai. Urang beriman han giat sambut urang yang hana iman. Pulang acara penyambutannya adalah acara penyambutan yang menyebabkan rendah kualitas kita umat Islam, gadah wibawa kita umat Islam. Jadi orang kementang semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.